Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Putri Tarianika dari kelas 10 IPA 4. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang vektor. Kita lanjut ya. Di sini ada map saya tentang vektor ya. Vektor, kita lanjut membahas vektor, tapi yang lebih pertama kita bahas yaitu definisinya dulu, supaya kita kenal apa itu vektor. Definisinya, vektor adalah suatu besaran yang memiliki arah dan nilai atau besaran. Adapun vektor AB yaitu vektor yang titik awalnya A dan titik ujungnya adalah B. Kita lanjut membahas tentang panjang vektor. Kita lihat panjang vektor di sini. Panjang vektor yaitu rumusnya. Rumusnya seperti panjang vektor AB. Kalau kalian bertanya-tanya, di sini ada tanda panah. Ini disebutnya adalah vektor. Jadi dan ada garis-garis di sini. Ini menjelaskan panjang vektor ya, panjang vektor AB. Dan di sini contohnya. Dan contohnya yaitu vektor AA sama dengan 0 vektor. Kita lanjut ke sini ya. Kesamaan dua vektor ya, kesamaan dua vektor. Oke. Saya akan bacakan yaitu di sini ada contohnya seperti ini nih. Seperti ini ya, betul. Kalau di sini penjelasannya AB sama dengan CD. AB di sini ada kelihatan AB sama dengan CD. AB sama dengan CD. Yang berarti ini memiliki panjang dan arahnya yang sama. Kita lihat ya, panjang dan arahnya sama. Lihat panahnya, panjangnya sama, arahnya sama. Betul. Dan kedua, AB sama dengan BA. AB mana B? AB sama dengan BA yang di bawah ini. Karena apa? Karena di sini arahnya berlawanan. Jadi kalau arahnya berlawanan disebut juga berarti AB sama dengan negatif BA. Kalau arahnya berlawanan itu negatif ya. Kita lanjut operasi vektor. Operasi vektor. Oke. Operasi vektor perkalian skalar. Operasi vektor perkalian skalar. Dan vektor perkalian skalar dan vektor. Di sini ada K ya. Di sini ada K. Dalam kurung itu vektor A ya. Vektor A, maaf ya, agak nggak kelihatan di sini, maaf karena menggambarnya kurang jelas. Sama dengan K vektor A. Nah, kita lanjut saja ya ke penjumlahan dua vektor. Nih, penjumlahan dua vektor. Oke. Di sini ada vektor AB ditambah vektor BC. Di sini penjelasannya, ini tuh rumusnya, bukan rumusnya, ini penjelasannya dari saya. Karena di sini sama-sama memiliki B-nya sama, itu berarti B-nya itu dihilangkan.
sama dengan menjadi vektor AC. Jadi B-nya itu dihilangkan menjadi vektor AC. Dan lanjut kita pembahasan soal vektor. Solve vektor. Seperti ini. Vektor AB dikurangi vektor AC. Di sini kan B yang sama kan saling berhadapan, tapi yang negatif ini A yang sama tidak berhadapan, tapi sama saja A tersebut dihilangkan menjadi vektor CB. Kita lanjut contohnya ya. Di sini kalian bisa lihat contohnya ya. Oke. Tentukan operasi dalam vektor dua buah ini. Contoh soal ini kita akan memakai rumus ini nih. Rumus penjumlahan dua vektor. Oke. Di sini ada vektor PQR. Betul? PQR. Kalau di sini PQ, vektor PQ, kalau di sini vektor QR, kalau di sini vektor PR. Kita lanjut penjumlahan. Kita membahas penjumlahan. Oke. Kita lanjut penjumlahan vektor. Di sini ada vektor PQ ditambah vektor QR sama dengan PR. Jadi ya sama di situ ya, karena Q-nya ini saling berhadapan harus dihilangkan menjadi vektor PR. Di sini ada selisihnya. Oke, kita bahas selisihnya. Vektor PQ dikurangi vektor vektor PR dikurangi vektor PQ sama dengan QR. Di sini sama. Selisih ini ya rumusnya, ini rumusnya sama ya. PR kurangi vektor PR dikurangi vektor PQ, P-nya itu yang samanya harus dihilangkan menjadi QR. Oke, QR. Kita lanjut oke. Ke dengan aplikasi tadi saya harus melipat ini ya, karena harus kelihatan. Aplikasi Matrix dalam penyelesaian vektor. Jika diketahui vektor P sama dengan dalam kurung U sama Y, maka U-nya itu menunjukkan arah horizontal dengan plus untuk arah kanan dan negatif untuk arah kiri. Sedangkan Y menunjukkan arah vektor dengan plus. Untuk arah atas adalah negatif. Dan untuk arah bawah maaf di sini menunjukkan sedangkan Y menunjukkan arah vertikal dengan plus untuk arah atas dan negatif untuk arah bawah. Maaf ya. Misalkan contoh seperti ini ya. Contohnya, oke. Kan di sini ada tanda panah nih. Ke sini vektor P ya, ini teh. Ke sini ini ada tanda panahnya. Kita terlihat di bawah vektor P. Bergeser ke kanan.
bergeser ke kanan. Kita hitung ya, bergeser ke kanan. Kalau di sini kan penjelasannya bergeser ke kanan, yaitu ditandai dengan plus ya, berarti plus. Bergeser ke kanan seperti ini. 1, 2, 3, 4, berarti plus 4. Jadi plus 4 ini jangan ditulis plus 4 saja, 4 satuan. Dan di sini dia mengarah ke atas. Apa penjelasan di sini? Yaitu mengarah ke atas, yaitu plus ya, plus. Kita hitung ya, mengarah ke atas 1, 2, 3. Berarti ada 3 kolom yang mengarah ke atas ya, berarti positif. Dan maka marstik vektor P adalah 4/3 ya. Kita lanjut, oke. Kita lanjut ya, pembahasan kita belum selesai saat ini. Vektor posisi dari titik formula pembagian. Oke. Kita pembahasannya dulu ya. Di sini ada contoh ya, contoh soalnya ya. Terlihat dari angka gambar tersebut bahwa AP perbanding PB sama dengan M sama dengan N. Kalian bisa lihat ya. Oke. Sehingga vektor posisinya adalah vektor P sini diperbanding N A vektor ditambah MB vektor dibagi sama M plus N. Di sini ada penjelasannya lagi, atau P vektor P sama dengan A vektor A plus vektor B. Vektor P plus vektor A ditambah vektor B per 2. Di sini ada contohnya ya. Kalian bisa lihat contohnya ya. Ini contoh. Maaf kurang jelas ya. Di sini maaf di sini contohnya diberikan vektor A sama dengan 3P tambah 2Q ya, betul atau tidak? Vektor B sama dengan min 5 vektor P dikurangi 3 vektor Q. Di sini vektor C sama dengan 4 vektor P dikurangi vektor Q. Maka titik tengah dari AB dan AN sama dengan 1/3 AC. Tentukan vektor posisi M dan N. Kita tentukan posisi M dan N ya. Ini AN 1/3. AN itu kan 1/3 AC. Kalau di sini AN lihat di sini AN per AC sama dengan 1/3 ya. Tuh 1/3 atau AN sama dengan AC sama dengan 1/3. Oke. Lanjut sekarang tentang vektor satuan pada bidang. Yang ini kita jelasin dulu ya. Jika diketahui suatu vektor A sama dengan U per Y dengan panjang vektor A dalam kurung U dalam kurung U di sini U kuadrat ditambah Y kuadrat, maka vektor satuannya adalah
A sama dengan vektor A per panjang vektor, nih panjang vektor A ya. Kalian bisa lihat ya. Oke. Di sini ada contohnya, kita kebut aja ya. Vektor satuan. Contoh vektor satuan. Nih, A ini A sama dengan vektor A di per panjang vektor A sama dengan 1 per negatif 5 dalam kurung per dalam kurung akar dari 20, maaf bukan kurung ya, tapi akar dari 26 nih sama dengan, nih penjelasannya, 1 per akar 26 per negatif 5 per akar 26 begini ya. Oke. Kita lanjutkan ke sudut antara dua vektor. Oke. Di sini ada tadi kan kita akan membahas sudut antara dua vektor ya. Ini sudut antara dua vektor dapat diketahui dari dua sisi, yaitu satu komponen vektor. Oke. Ya, maaf. Sudut bisa diketahui dengan komponen vektor, satu pandangan komponen vektor, dua titik koordinat. Ini salah satu komponen vektor ya, begini contohnya. Oke. Di sini ada vektor A, vektor B, dan titik koordinatnya A di sini. Vektor A, vektor I, A, vektor J. Di sini vektor B. Oke. Vektor B ini A vektor I ditambah B vektor J plus, kalau ini A ini berarti ini isinya A3K vektor K. Berarti yang B ini isinya ini B3 vektor K. Oke. Kita selanjutnya membahas tentang titik koordinat. Oke. Tidak ada bedanya seperti ini ya. Di sini ada penjelasan untuk menghitung sudut antara dua vektor A dan B digunakan produk kedua vektor, sehingga kosinus sudut antara dua vektor adalah A kali B sama dengan panjang A panjang B cos sama dengan A dikali B per cos ARC. A kali B ini per panjang A per panjang B sama dengan A kali B per panjang B per panjang A dan per panjang B. Kita lanjut ya, satu lagi pembahasan. Oke, lanjut. Mulai lagi pembahasannya yang kita akan bahas ya. Di sini kita akan membahas tentang proyek ortogonal. Proyek ortogonal ini kita bahas dulu ya. Proyek ortogonal adalah proyeksi suatu titik garis, bidang, dan benda terhadap suatu bidang proyek yang tegak lurus terhadap bidang proyektornya. Contohnya proyek ortogonal yang lazim digunakan
yang lazim digunakan saat ini ya. Ada dua, yaitu cara Eropa dan cara Amerika. Cara Eropa, contohnya cara Eropa begini. Nih, ini adalah cara Eropa. Ini adalah cara Eropa dan ini cara Amerika. Ini cara Eropa dan Amerika. Jadi gak ada jauh bedanya cara Eropa dan cara Amerika ini. Kalau di sini cara Eropa kan di sini ininya potongannya di sini, dan cara Amerika adalah di atas. Jadi tidak ada bedanya, hanya membedakan kebalikannya. Kita lihat penjelasannya. Cara Amerika hanyalah kebalikan dari cara Eropa. Betul. Itu pun sebaliknya. Pembahasan kali ini tentang vektor yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah-salah kata atau ngomong. Namanya juga baru belajar ya, mohon dimaafkan, dan maaf mengganggu pemandangan di belakang ini. Ini adalah ya begitu rak sepatu, maaf mengganggu. Sekali lagi minta maaf ya kalau ada salah-salah kata dari saya. Saya itu baru belajar tugas MTK. Cukup sekian dari saya, dari Hikmah Putri Tarianika, dan kita akan berjumpa di lain hari ya, di lain hari. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.